yang berjudul Asal Mula Danau Toba. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mohon jangan ada yang ribut ya. Iya kak. Iya kak. Boleh lah. Boleh kak. Cerita dongeng Danau Toba. Cerita ini berasal dari Sumatera Utara. Alkisah, pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja di ladang. Sesekali dia mencari ikan di sungai yang tak berada jauh dari hidupnya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, Toba memancing sepulang dari ladang. Ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar yang bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Terpenuhilah harapannya itu. Tak berapa lama, ia melemparkan pancingannya ke sungai. Mata kailnya telah tersambar ikan. Betapa gembiranya ia ketika menarik tali pancing dan mendapati seekor ikan besar tersangkut di dalam pancingnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil dipancingnya itu. Ikan yang aneh, seumur hidupnya belum pernah dilihatnya ikan seperti itu. Warna ikan itu kekuning-kuningan dan sisinya kuning keemasan. Terlihat berkilau ketika terkena sinar matahari. Ketika Toba melepaskan mata kailnya dari itu, mendadak terjadi sebuah keajaiban. Ikan aneh bersisi kuning keemasan itu menjadi seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Toba terheran mendapati keajaiban yang berlangsung di depannya. Ia hanya berdiri dan akan melihat bermeduk Tuan, kata perempuan jamak itu. Aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besar. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berhak untuk menyerupai makhluk apa saja yang mengganggu atau menyentuhku. Karena Tuhan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuhan ini. Toba memperkenalkan namanya. Begitu pula dengan perempuan berwajah jelita itu. Namaku Putri Tuan. Toba lantas menjelaskan pula keinginannya untuk memperistri Putri karena dia terpesona kecantikan si perempuan dan laki itu. Bersediakah engkau menikah denganku? Tanyanya setelah pembicaraan beberapa saat. Baiklah, aku bersedia Tuan. Selama Tuan bersedia pula memenuhi satu syarat yang kuajukan, jawab sang putri. Syarat apa yang engkau kehendaki? Sebutkan. Niscaya aku akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutupi rapat-rapat rahasiaku. Jangan sesekali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan. Baiklah, kata Toba. Aku akan menutup rapat-rapat rahasia ini. Rahasia ini hanya kita ketahui berdua saja. Toba dan Putri pun menikah. Keduanya hidup rukun dan berbahagia meski dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kelahiran anak mereka, seorang anak laki-laki, Samosir namanya. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat, tubuhnya kuat, sayang, dia amat nakal serta pemalas. Keinginannya hanya tiduran saja. Ia seperti tidak peduli atau ingin membantu kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir kerap membayar jika diminta. Seandainya dia akan melakukannya dengan malas-malasan, dengan wajah bersungguh-sungguh. Bertambah malas kelakuannya akibat
ibunya terus memanjakan. Apapun yang dimintanya akan diusahakan ibunya untuk dipenuhi. Samosir sangat kuat nafsu makannya. Jatah makanan sehari untuk sekeluarganya bisa dihabiskannya dalam sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi keinginan makan anak laki-lakinya yang luar biasa. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya. Samosir yang tengah bermalas-malasan semula enggan untuk menjalankan perintah ibunya. Namun, setelah ibunya terus memaksa, akhirnya dia bersedia melakukannya meski dengan wajah yang bersungut-sungut. Samosir membawa makanan dan minuman itu menuju ke ladang. Dengan perjalanan, Samosir merasa lapar. Dihentikannya langkah menuju kebun. Ia lantas memakan makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi ayahnya itu. Tidak dihabiskannya semuanya makanan itu, melainkan disisakannya sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa, Samosir melanjutkan perjalanan menuju ladang. Setibanya di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman itu untuk ayahnya. Toba sangat merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi, langsung membuka bekal untuk memakannya. Terperanjat, dia saat melihat makanan untuknya tinggal sedikit. Mengapa jatah makanan minumanku tinggal sedikit? Tanyanya dengan raut wajah kesal. Dengan wajah polos, seolah tidak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan aku sangat lapar, ayah. Oleh karenanya, jatah makanan dan minuman ayah itu telah kumakan sebagian. Tapi tidak semuanya kuhabiskan, bukan? Masih tersedia sedikit makanan dan minuman untuk ayah." "Anak tidak tahu diuntung," maki Toba kepada anaknya. Kemarahan seketika meninggi. Serasa tidak bisa lagi dia menahan dan bersabar. Umpatannya pun seketika itu muncul. "Dasar anak keturunan ikan engkau ini." Samosir sangat terkejut mendengar umpatan ayahnya. Dia langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan umpatan dan cacian ayahnya yang menyebutkan dirinya adalah keturunan ikan. Mendengar pengakuan anaknya, ibu Samosir menjadi sangat bersedih. Tidak disangka jika suaminya melanggar sumpah untuk tidak menyebutkannya berasal dari ikan. Samosir dan ibunya saling berpegangan. Dalam hitungan sekejap, kedua menghilang. Keajaiban pun terjadi. Di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras dari dalam tanah. Air laksana disemburkan keluar seolah tiada henti. Semakin lama, tidak semakin berkurang, air itu melainkan semakin besar adanya. Dalam waktu cepat, permukaan tanah itu pun terbenam. Permukaan air terus meninggi, dan tak berapa lama kemudian, lembah tempat tinggal Toba telah tertutup air. Terbentuklah kemudian sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk kemudian menamakan danau itu Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah-tengah Danau Toba itu disebut Pulau Samosir untuk mengingat